buat jadi seorang penyanyi memang sudah merupakan impian gue udah lama. Dan cuman ya nggak bisa terwujud soalnya banyak halangan. Seperti bener, memang banyak halangan. Memang dari latar belakang family nggak ada yang di bidang musik ataupun entertainment ataupun yang berhubungan dengan dunia itu. Lalu jadi ya kerja di kantor, awalnya di perusahaan manufacturing, lalu pindah ke perusahaan event organizing di bidang olahraga, dan paling ya kalau nyanyi sebatas nyanyi di gereja. Udah itu aja sih. Sampai tahun lalu iseng-iseng research, ternyata ada The Voice Indonesia gitu. Pengen banget ikut, soalnya memang ngefans sama acara yang di Amerika. Bagus banget acaranya, blind audition, objektif gitu kan. Jadi audisinya tuh nggak si juri-jurinya tuh tidak melihat si peserta secara fisik gitu. Jadi mau dia kurus, gendut, hitam putih, rambut keriting, rambut lurus, nggak ketahuan. Pokoknya yang didengar cuma suaranya. Jadi wah, ini menarik sekali gitu kan. Jadi akhirnya ikutan. Tapi ternyata audisinya tidak dibuka untuk umum, but somehow ketemu jalurnya, ternyata bisa submit resume lamaran lewat online. Ya, akhirnya singkat cerita ikut blind audition, dan nggak nyangka juga sih bisa nyanyi di belakang punggung dari Sherina, Giring Niji, Glenn Fredly sama Armand Maulana. Terus terang gugup banget waktu itu, cuman somehow coba berdoa biar nggak gugup, ternyata efektif. Jadi naik panggung lumayan seru gitu, nyanyinya lumayan enjoy. Ternyata muter semua kursinya. Dan akhirnya singkat cerita ya menang The Voice. Dan ya bersyukur banget sih bisa akhirnya punya album. Itu kan impian tuh. Sebagai musisi, penyanyi pasti deh. Impian kita pasti untuk terlibat atau punya album solo, itu udah pasti. Dan akhirnya kesampaian gitu. Dari dulu pengen banget punya album, akhirnya dapet dan bisa keliling Indonesia, bahkan bisa pergi ke mancanegara gitu. Sebentar lagi pergi ke Jepang buat nyanyi beberapa kali di sana. Jadi a dream come true lah. Ini living the dream sekarang. Senang banget. Ya nggak gampang sih, nggak langsung gitu. Dulu impian ini udah lama sebenarnya, cuman ya bisa kejadian baru tahun lalu. Dan pertama kali mengenal nyanyi di depan muka umum gitu ya, itu pas kuliah udah mau lulus gitu. Lumayan telat lah kayaknya menurut gue, lumayan telat. Soalnya penyanyi banyak kan mereka belajar dari kecil lah, udah ngeles, sempat ikut pelatihan, atau mungkin udah punya pengalaman rekaman di studio dari kecil gitu kan. Sedangkan gue nggak punya itu semua gitu. Tapi ya toh hari ini bisa jadi pemenang The Voice Indonesia juga. Jadi ya senang banget. Ya nggak ada yang nggak mungkin lah kalau kita mau coba dan jangan menyerah. Album lukisanku ini memang semua liriknya gue yang nulis. Dan gue beri judul Lukisanku karena 10 lagu ini menceritakan 10 kejadian yang berbeda-beda di dalam kehidupan gue. Dan gue tahu banget bahwa setiap kejadian itu memberikan warna yang berbeda di dalam kehidupan kita. Kalau kejadiannya positif, gue ibaratin kejadian itu memberikan warna yang cerah di dalam kehidupan kita. Kalau yang negatif, yang gelap. Dan bagus untuk punya pengalaman melalui kedua kejadian itu. Soalnya namanya sebuah lukisan, kalau nggak ada warna hitamnya jelek pasti. Kalau cerah terus, kayaknya positif terus dalam kehidupannya, harus ada warna hitam agar kita kelihatan garisnya, kelihatan bentuknya, biar nggak boring juga gitu ceritanya. Dan itulah kenapa gue beri judul Lukisanku. Ibaratnya kehidupan kita yang penuh dengan warna-warni gitu. Gue tahu persis musik itu adalah alat untuk kita bisa menyampaikan pesan ke banyak orang.
Dan gue sangat-sangat berharap lagu-lagu gue itu nggak cuman bisa menghibur, tetapi juga bisa menginspirasi. 10 lagu ini kebanyakan memang buah pemikiran gue tentang banyak hal, nggak cuma tentang cinta ya. Ada tentang cinta, ada tentang jangan menyerah, ada tentang bagaimana kita harus peduli kepada kota dan negeri ini. Ada juga tentang jangan jangan cepat dendam sama orang, selalu berikan orang lain yang bersalah kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk mereka bisa berubah gitu. Jadi hal-hal positif lah. Jadi gue berharap sih dari lukisanku ini bisa memberikan message yang menginspirasi, tidak hanya menghibur. Dan gue harap ya, orang yang dengerin juga bisa mendapatkan dampak yang positif lah lewat musik gue. Gue sangat merasa terhormat dan bangga lah ya untuk bisa bekerja sama dengan banyak musisi-musisi yang selama ini gue cuma bisa lihat lewat TV gitu kan. Kayak dari Mas Giring selaku coach juga, lagi dulu di ajang kompetisi juga dia ikut nulis lagu. Terus untuk yang aransemen ada Asta dari Ran, ada Java Jive, ada Yesaya Sumantri, ada Ronald Steven, ada Bonar Abraham, dan banyak musisi-musisi yang selama ini pokoknya lihat di TV aja. Mereka udah go international segala gitu. Ini buat gue musisi yang baru istilahnya ya, masih bau kencur, masih baru terjun gitu kan ke industri. Buat gue kalau ditemenin sama mereka yang pro, yang sangat berpengalaman, ya memberikan rasa aman ke gue terhadap gue yang terlibat, apalagi gue juga selaku produser dari album ini ya. Jadi tanggung jawab dan bebannya cukup besar. Tapi ya untungnya ada mereka-mereka ini yang memiliki pengalaman, memiliki visi kira-kira sebuah album untuk berhasil harus seperti apa gitu. Dan gue senang banget sih bisa bekerja sama dengan mereka-mereka ini. Gue pengen banget masyarakat melihat gue sebagai musisi yang positif, yang menginspirasi gitu. Gue juga sangat terpanggil. Secara hidup cuman sekali ya, gue pengen keberadaan gue di atas muka bumi ini tuh bisa membawa efek yang positif, nggak cuman ke keluarga gue, ke komunitas gue, tetapi ke kota ini, ke bangsa ini gitu. Apalagi sekarang udah ada platformnya nih ya. Abis menang The Voice, bikin album, sekarang touring keliling Indonesia ke mancanegara. Ya, gua rasa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk gua bisa memberikan kontribusi. Mungkin nggak besar gitu, cuman setidaknya I wanna do it gitu. I wanna live not just for me. Gua nggak mau hidup cuman buat gua sendiri. Soalnya sekarang platformnya ini sangat baik untuk bisa membawa kebaikan, membawa sesuatu yang positif ke masyarakat luas. Hal kecil deh, lewat Twitter, lewat Instagram gitu. Apalagi sekarang masyarakat ngelihat gue sebagai bukan orang biasa lagi seperti 2 tahun yang lalu ya, tetapi udah ada titel lah sekarang kan gitu. Jadi apapun yang gue katakan, apapun yang gue lakukan, musik yang gue buat, lirik yang gue tulis, lagu-lagu yang gue nyanyikan, itu bobotnya jauh lebih besar sekarang gitu loh. Orang denger nggak cuman masuk kiri keluar kanan, mungkin bisa tertinggal di hati mereka. Jadi buat gue pengen dikenal sebagai musisi yang positif, yang inspiratif. Dan moga-moga, dan ya jangan sampai deh ya jadi seorang musisi yang memberikan sesuatu yang tidak mendidik atau yang kurang, yang yang istilahnya nyampah lah, jangan deh, nggak mau banget gitu. Jadi ya gue harap sih bisa jadi inspiratif lah. Satu, unique, cause I don't think banyak penyanyi solo yang musiknya British pop sih, masih pop, cuman musik gua lumayan British dalam artian simple, seperti Adele gitu kan. Jadi musiknya musik simple tapi pesannya sampai gitu. Itu unique, nomor 1. Nomor 2, relevant. Gua mau message yang gua sampaikan itu bisa diterapkan, bisa relate ke kehidupan banyak orang yang mendengarkan. Ketiga, jujur.
Karena semua lagu yang gue tulis bukan sesuatu konsep yang gue ambil dari orang, atau bukan sebuah pengajaran yang orang lain ajarkan, tetapi memang sesuatu yang terjadi di dalam gue, sesuatu yang memang gue alamin sebelumnya, sesuatu yang selalu gue pikirkan, sering gue pikirkan. Jadi ya itu unik, relevan, sama honest, jujur.